Dalam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan shalawat salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Ali Imran. Kita akan mulai dari ayat 156. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. La takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina kafaru, seperti orang-orang kafir. Wa qalu, dan mereka telah berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka. Iza apabila dorobu, mereka bepergian fil ardi, di bumi. Au kanu gussan, atau mereka pergi berperang. Laukanu, seandainya mereka ingdana, di sisi kami, matu, tidaklah mereka mati, wa ma kutilu, dan tidaklah mereka dibunuh. Liyaj'alallahu, Allah akan menjadikan zalika, yang demikian, hasrotan, penyesalan, fi qulubihim, dalam hati mereka. Wallahu, dan Allah yuhyi, yang menghidupkan, wa yumitu, dan yang mematikan. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Setelah pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan tentang keadaan orang-orang yang beriman sebelum, pada saat, dan setelah perang Uhud, dengan berbagai macam peristiwanya. Pada ayat 156 Allah menerangkan bagaimana orang-orang kafir itu kemudian menyampaikan ucapan-ucapan yang menyimpang. Jadi kata Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT mengingatkan orang-orang yang beriman agar tidak meniru perilaku orang-orang kafir yang jelas mengalami kerusakan akidah. Apa kerusakan akidahnya? Orang-orang kafir tidak menyandarkan bahwa hidup mati itu pada hakikatnya berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Sehingga ketika mereka memberikan komentar
terhadap orang-orang mukmin yang pulang setelah perang Uhud, baik yang pulang namanya maupun yang pulang dengan fisiknya. Yang pulang namanya berarti orang-orang mukmin yang syahid di medan perang Uhud, mereka memberikan komentar. Komentar mereka kemudian oleh Allah diceritakan. Mereka menyampaikan kepada keluarga-keluarga orang-orang yang ditinggalkan ini dengan menyampaikan harusnya kalian tidak ikut berperang. Harusnya kalian duduk-duduk di sini dengan kami sehingga kalian tidak terbunuh. Jadi menyampaikan pengandian-pengandian yang tidak mengubah apapun. Ini yang Rasulullah SAW pernah menyampaikan larangannya, bahwa ketika sebuah peristiwa terjadi, maka orang mukmin dilarang mengatakan seandainya. Jikalau, lamun talah kan. Karena ketika itu diucapkan, nanti ada ketidakrelaan terhadap takdir yang sudah Allah tetapkan. Makanya oleh Allah kemudian diingatkan orang-orang beriman, jangan meniru-niru ucapan mereka. Karena ucapan orang-orang kafir ini sedikit banyak mempengaruhi orang-orang yang beriman, baik keluarga, orang-orang yang gugur di medan perang Uhud, maupun sahabat-sahabatnya yang pulang dalam keadaan hidup. Kenapa dilarang? Karena ucapan-ucapan seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Ucapan-ucapan seperti ini hanya akan menimbulkan rasa penyesalan yang lebih mendalam. Biasanya kan tidak dalam keadaan perang juga begitu. Ada anak nih pamit sama orang tuanya mau berangkat kuliah misalnya. Orang tuanya bilang, nak jangan berangkat hari ini ya, besok aja. Enggak bu, hari ini harus berangkat karena nanti sore ada kegiatan A, B, C, D. Begitu anak ini berangkat, menjemput takdirnya misalnya, di jalan dicukupkan oleh Allah. Si ibu mungkin sudah rela hati dengan berkeyakinan yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Allah akan menyampaikan, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Kata Allah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian. Tidak ada satu peristiwa pun yang menimpa di bumi, melainkan telah Allah tetapkan. Kapan? Sebelum Allah menciptakan alam semesta. Jadi takdirnya sudah Allah tulis. Maka dalam bahasa masyarakat kami itu ada ungkapan, angger wis takdir ora bisa dipungkir katanya. Sudah takdirnya mau diapa-apain pasti kejadian. Lah si ibu ini sudah rela hati. Ya begitu tetangganya pada takziah misalnya, kemudian datang tanya, lah wingi sih sehat, jamaah bareng kan ninggal. Iya tadi pagi pamit mau berangkat kuliah, di jalan ternyata dicukupkan. Dongnya jauh lima angkat kayak gitu kan. Lah ucapan-ucapan seperti ini membuat si ibu itu yang tadinya rela hati bisa muncul hasrotang fi qulubi. Iya ya. Dongeng mau tak larang, bisa larang. Tapi tetap mangkat. Ya dongengnya kuncinya dompetna ya kan. Ini ucapan-ucapan orang kafir yang kayak gini. Karena ketika itu diucapkan, mempengaruhi hati, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi pikiran, sehingga kata Allah, hasrotan fi qulubihim. Penyesalannya jadi tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Nah, kalau sudah begitu, lebih bahaya lagi, nanti akan menangis. Akan meratap malah. Iya, kalau meratap kan bahaya. Tadi malam ya, ngaji kitab Bulughul Maram,
pada Kitabul Janais, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim tentang larangan Rasulullah terhadap orang-orang mukmin tidak boleh meratap an-naihah. Bahkan ketika ada orang yang meninggal kemudian ada keluarganya yang meratap, itu ancamannya yang meninggal malah mendapatkan siksaan. Ini kan menjadi pertanyaan. Yang meratap siapa, yang disiksa siapa? Makanya kemudian di dalam syarah kitab Bulughul Maram, dalam kitab 10 Salam, As-San'ani memberikan penjelasan. Karena Quran kan menyampaikan begini Bapak Ibu. Di An-Najm 38 ya. An-Najm 38 Allah menyampaikan ala taziru wa ziratu wisra ukhra. Ingatlah seseorang tidak akan mendapatkan dosa, tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah ini kok ada orang meratap, yang disiksa si al-mayyitu itu. Kemudian dikompromikan antara Al-Quran dengan informasi hadis sahih ini. Ada beberapa kompromi. Yang pertama, di era jahiliyah, ketika ada orang yang meninggal, kemudian mereka rata-rata meratap. Karena dilakukan oleh banyak orang, meratapi orang yang meninggal ini menjadi sebuah kebanggaan bagi keluarganya. Jadi merasa yang meninggal ini orang besar, orang penting, sehingga kematiannya diratapi. Kepergiannya diganduli, begitu istilahnya. Sehingga ada kemungkinan di masa jahiliyah itu, orang yang ketika mau meninggal malah minta diratapi. Ini yang nanti akan menyebabkan dia disiksa. Karena meratapnya orang yang masih hidup itu akibat pesannya orang yang mau meninggal tadi. Karena apa? Melambangkan, oh berarti hidupnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai kematiannya ditangisi. Itu kompromi yang pertama. Yang kedua, apabila ratapan-ratapan itu kemudian secara sengaja atau tidak sengaja menceritakan keburukan-keburukan yang dikerjakan oleh yang meninggal ini. Rasulullah SAW itu kan pernah menyampaikan pernyataan, orang yang celaka itu orang yang malam hari berbuat dosa. Sudah Allah tutup ini, Bapak Ibu. Siang harinya dia menceritakan pada orang lain. Jadi pas berbuat dosa itu tidak ada yang lihat kecuali dirinya. Malaikat Raqib Atid dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siang harinya malah cerita dengan orang lain. Lah orang yang cerita inilah yang kemudian meratap dosanya. Akhirnya apa? Dosanya kan tersebar kemana-mana. Ini menyebabkan yang meninggal itu disiksa. Karena sudah Allah tutupi, malah diceritakan. Itu komprominya seperti itu. Makanya jangan mengatakan seandainya. Karena hanya akan menumbuhkan penyesalan yang lebih mendalam. Lalu yang harus diimani apa? Wallahu yuhyi wa yumit. Harus memiliki keyakinan orang-orang beriman itu Allah lah yang menguasai kehidupan, Allah lah yang menguasai kematian. Di Al-Quran surah Al-Jum'ah, ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Allah akan mengingatkan kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kalian ingin lari dari kematian. Fitrahnya Bapak Ibu, fitrahnya. Umumnya manusia itu tidak ada yang pengen mati. Tidak ada. Umumnya ketika cerita mati itu takut. Maka banyak orang yang kalau cerita tentang kematian langsung, wislah stop. Ini stop, ajak Anda mati.
Bisane ajak Anda matilah meteni. Si bisa meteni, anaknya cilik-cilik kayak gitu. Memangnya kalau takdirnya datang, malaikatnya akan tanya, anaknya wis gede apa durung begitu. Kalau ditanya ndak ada yang pengen mati, Pak. Yang belum nikah ditanya mau mati ndak? Belum nikah, Pak. Yang sudah nikah tanya mau mati ndak? Ndak, belum punya anak, Pak. Yang punya anak tanya mau mati ndak? Ndak, belum punya menantu. Yang punya menantu tanya lagi, mau mati ndak? Ndak, belum punya cucu. Orang berangkat-berangkat, makanya ndak ditanya. Datang ya cek kau akan begitu. Kita pengennya lari dari kematian. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innahu mulaqikum, kematian yang akan mendatangi kalian. Maka yang sudah kita kaji di ayat yang lalu, Allah akan menyampaikan walaupun kita sedang berada di atas pembaringan, kita akan mendatangi tempat di mana kita akan dimatikan. Itu sudah kita buktikan berulang kali. Banyak orang daerah A, Allah takdirkan di daerah B. Daerah A itu ada pasar. Dadak pengen belanja di daerah B. Berangkatlah dia ke daerah B. Di perjalanan, Allah cukupkan usianya. Sebab lahiriahnya ya macam-macam. Ada yang kendaraannya melewati oli, kepelarak, jatuh, fek, meninggal. Ada yang melewati pasir, ada yang nyeruduk misalnya. Ada yang diseruduk misalnya. Atau ada yang lenger, kepelarak, ya macam-macam. Sebab lahiriah. Sebab aslinya memang usianya dicukupkan di situ. Makanya diingatkan sekali lagi, jangan mengatakan seandainya. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau sudah saatnya, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Terus bagaimana Pak? Apa tidak boleh sedih? Boleh Bapak. Sedih itu manusiawi. Masih di Bulughul Maram, tadi malam kajian Kitabul Janais. Ketika Rasulullah SAW mengantarkan pemakaman putrinya, putri-putrinya Rasul itu kan pada wafat mendahului Rasul, kecuali Fatimah. Fatimah wafatnya setelah Rasul. Setelah dimakamkan, Rasulullah duduk di samping makam. Terlihat oleh sahabat itu perlinangan air mata. Ketika tanya, ya Rasul, apakah Anda menangis? Jawabannya, menangis tanda kasih sayang. Jadi lumrah, wajar, manusiawi. Ditinggal seseorang, ya menangis. Yang aneh kalau ditinggal seseorang kok tertawa terbahak-bahak itu aneh. Kepaten kok gemuyo ngakak-ngakak dicurigai. Nah, kaning malah gemuyo kayak ngakak. Ada apa gerangan? Jadi kalau menangis ya manusia. Yang ndak boleh sampai tadi meratap, nglaruk, naboki pipi, jambake rambut, nyuweki baju, itu yang tidak boleh. Kalau ngelosor-ngelosor di makam itu yang tidak boleh. Itu namanya meratap. Ini tidak rela dengan takdir. 157. Walain dan sungguh kutiltum, ketika kalian dibunuh fi sabilillahi di jalan Allah, au muttum atau kalian meninggal. Ini Allah memberikan semangat kepada orang-orang beriman. Kalau kalian keluar untuk berjihad di jalan Allah, kemudian kalian dibunuh di medan perang, atau kalian pulang dengan luka-luka kemudian menyebabkan kalian meninggal, tidak usah khawatir. Apa yang Allah siapkan? La magfiratun. Sungguh Allah akan berikan ampunan minallahi dari Allah. Jadi orang-orang yang terbunuh di medan perang seperti sahabat Hamzah, sahabat Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Rawaha, itu oleh Allah langsung diberikan ampunan.
Dan istimewanya apa Bapak Ibu? Beliau-beliau itu tidak mampir ke barzah. Orang-orang yang mati syahid itu tidak akan mengalami fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya ujian di barzah. Karena apa? Yang Allah sampaikan di Ali Imran 169 ya. Wala tasabanna alladzina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim wa hum yursakun. Jangan kau menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Tidak, kata Allah, mereka hidup di sisi Allah dan mereka diberikan rezeki. Maka yang pernah saya ceritakan pada Bapak Ibu ya, ketika menerangkan tentang perang Badar, mulai Ali Imran 121 ya. Kan ada dua orang sahabat, ayah dengan anaknya mau ikut perang Badar. Rasul kan bertanya, di rumah masih ada laki-laki lagi enggak? Enggak ada ya Rasul. Kami bertiga, ayah, anak, dan ibunya. Terus Rasul kan bilang, satu orang pulang, jangan ikut perang semua. Kata si ayahnya, nak kamu aja yang pulang biar bapak yang berangkat. Enggak, bapak aja yang pulang biar aku aja yang berangkat. Kemudian karena tidak ada yang mau ngalahi, akhirnya diundi kan Pak. Kalau kira kan fitsut ya, sing menang mangkat, sing kalah balik. Ketika diundi, yang keluar nama anaknya. Kata anaknya, Pak, yang keluar aku, bapak yang pulang. Enggak nak, kamu ngalahi sama bapak. Kata anaknya, untuk urusan surga aku enggak bisa ngalahi Pak. Dan Allah kabulkan. Anaknya enggak pulang. Syahid di medan Badar. Tahun berikutnya ayahnya yang berangkat. Syahid di medan Uhud. Itu para sahabat. Jadi ketika mereka berangkat untuk berperang membela al-Islam, mereka tidak pernah berharap ingin pulang. Karena mati syahid itu adalah cita-cita orang-orang mukmin. Allah janjikan langsung dapat ampunan. Langsung ruh dan jiwanya dimasukkan ke burung-burung hijau yang ada di dalam surga. Yang kedua apa yang Allah akan berikan? Warahmatun, rahmat. Dan Bapak Ibu harus diketahui, maghfirah Allah, rahmat Allah khairun, lebih baik mimma daripada apa yajma'una yang mereka kumpulkan. Jadi kita jembolak-jembalik tiap hari mengumpulkan perbendaharaan Allah. Itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ampunan dan rahmat Allah. Jadi pertanyaannya bagaimana dengan kita yang dalam keadaan aman, damai seperti sekarang ini? Untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, caranya bagaimana? Masih ada cara-cara yang lain. Ini kan salah satu cara. Ketika memang al-Islam ini dalam keadaan terancam, al-Islam ini dalam keadaan diserang, ya setiap orang mukmin punya kewajiban untuk mempertahankan diri. Ketika aman, ada jalur-jalur lain untuk mendapatkan maghfirah. Apa jalur itu? Yang sudah kita kaji di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahu caranya bagaimana? Ittiba. Ittiba itu mengikuti Rasul. Ittiba. Apa yang diikuti? Ucapan Rasul, perbuatan Rasul, ketetapan Rasul, cita-cita Rasul. Yang kita mampu melaksanakan, kita laksanakan. Yang Rasulullah larang, kita tinggalkan. Contoh Bapak Ibu ya. Yang sederhana saja, keseharian. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW senantiasa mengawali sesuatu dengan anggota tubuh sebelah kanan. Nanti kita pakai terompah ketika mau pulang, jangan lupa kaki kanan dulu. Nah, kelingannya wis ning omah pimen, Pak? Ya nantilah. Aja balik maning mana sobat maning.
Memakai baju, ya kanan dulu. Termasuk menyisir rambut, itu bagian kepala kanan dulu. Kita kaum pria biasanya kan ke belakang dulu ya. Sekarang nanti karena sudah mendengar ya kanan. Ini kalau istri tanya, Ganing, saya ini sisirannya kayak gitu. Iya, Nabi senengnya kanan dulu, aku ikut Nabi. Itu namanya ittiba. Ittiba ini akan mendatangkan kecintaan kita kepada Allah dan Allah akan memberikan hadiah berupa ampunan. Ini kan yang sederhana. Nah, sekarang yang agak berat. Yang agak berat apa? Yang agak berat perbuatannya Nabi. Bagaimana Nabi mempraktekkan ketaatannya kepada Allah, kita ikuti. Misalnya Nabi sangat menginginkan orang-orang mukmin itu senantiasa berjamaah di masjid. Kaum pria, ya upayakan. Selama masih bernapas, masih bisa berjalan walau khabwan ya gambarnya begitu. Walaupun merangkak tetap ke masjid. Jadi jangan sampai awak nembe angat sidik pen oleh para jamaah. Kayong awak rada anget ora jamaah. Kalau masih kuat berjalan, datang. Gani semangat terus sih. Iya, ittiba. Kemudian Nabi menginginkan memberikan kabar gembira tentang amal-amal yang utama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya melaksanakan saum 9 hari atau hari ke-9. Kayaknya anggar 9 hari belum kuat, Pak. Ya minimal hari ke-9. Tapi kalau ditanya apakah pahalanya sama, tentu beda, Pak. 9 hari dengan hanya hari ke-9 tentu beda. Sama dengan orang hafal Quran 30 juz dengan yang hanya hafal 30 juz 30 tentu beda. Kan sama-sama 30, Pak. Ya sama angkanya, tapi kan hitungannya beda. Ini cara kita menjemput ampun. Termasuk di antara perbuatan Nabi, sifatnya Nabi kita teladani. Apa misalnya sidik, jujur. Dan tahu kan Bapak Ibu, jujur itu menjadi penyebab datangnya ampunan. Mana dalilnya? Al-Ahzab 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jika apa? Setelah kalian beriman bertakwa, wa qulu qawlan sadida. Ngomongnya jujur. Jadi kalau pengen diampuni oleh Allah, jadilah orang-orang yang jujur. Dan menurut saya, jujur itu lebih mudah. Tidak perlu ngarang. Ya. Pekan kemarin ya, ngaji ada pertanyaan. Ustaz, apakah ada kaitannya ketika orang dimakamkan, kemudian ada kejadian-kejadian di makam dengan perilaku orang ini ketika masih hidup? Misalnya mau dimasukkan ke liang lahat kok keluar air terus, apa ada hubungannya? Sudah diukur panjangnya, ternyata ketika dimasukkan jenazahnya tidak cukup. Punya banyak kejadian-kejadian. Karena saya belum pernah membaca dalil hadis tentang itu, ya saya jawabannya mohon maaf ya Pak, saya belum tahu jawabannya. Kalau belum tahu, ya katakan belum tahu. Jangan sampai belum tahu terus ngarang. Nanti sesat dan menyesatkan. Orang pulang kemudian memperdomani ucapan kita. Menjadikannya sebagai pedoman dan menciptakan. Ternyata tidak ada. Ini kan jadi dosa jariah akhirnya. Ya tidak tahu ya, katakan tidak tahu. Atau pernah ada yang tanya tentang ilmu falak. Karena sepanjang belajar ngaji dari mulai madrasah, ngaji di tempat kampung halaman, sampai kuliah,
belum pernah mendapatkan mata kuliah ilmu falak, ya saya jawab, saya tidak punya pengetahuan tentang itu. Memang tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Tapi jangan pernah mengatakan kalau tahu, tidak tahu. Kalau tahu ya jawab. Perkara orangnya ikut apa tidak ikut, itu urusan dia. Ini langkah untuk mendapatkan ampunan dari Allah adalah jujur. Jadi jujur itu lebih mudah sebenarnya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak mau jujur? Itu perbuatan Nabi. Ketetapan Nabi misalnya. Rasulullah SAW itu pernah bertanya kepada sahabat Bilal. Sepulang dari Mi'raj ya. Mendengar bunyi terompah. Orangnya masih hidup kok terompahnya bunyinya sudah di surga. Ternyata Bilal setiap selesai wudhu, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang kemudian dikenal dengan syukrul wudhu. Nah Rasulullah mendiamkan, ini namanya ketetapan Rasul. Jadi Bapak Ibu kalau habis wudhu di rumah, kemudian sholat 2 rakaat, itu berarti mengikuti asarnya Bilal yang mendapatkan restu dari Rasul. Termasuk Bapak Ibu misalnya senang menjaga wudhu. Rasulullah SAW itu ketika perjalanan bersama sahabat Usamah bin Zaid bin Harisah, Rasulullah kemudian mau buang hajat. Setelah itu diikuti oleh Usamah membawa air untuk beristinja. Setelah beristinja, Rasulullah kemudian berwudu. Usamah tanya, ya Rasul, apakah Anda hendak sholat? Rasul bilang, sholat masih jauh di depan. Belum masuk waktunya. Tapi kenapa beliau berwudu? Inilah yang disebut dengan menjaga wudu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tidak merasa berat, ya, setiap berhadas sempatkan untuk berwudu. Ini pun bagian dari kita ittiba kepada Rasul. Minimal orang kalau dalam keadaan berwudu itu hati-hati, Pak. Ya, perbuatannya hati-hati. Mau melakukan yang aneh-aneh malu. Karena Pak, banyak lagi dalam keadaan suci kok mau yang aneh-aneh. Jadi menjaga wudu hakikatnya ya menjaga perilaku. Apalagi yang sangat berpedoman dengan pendapatnya Imam As-Syafi'i. Senggolan batal. Karena dalam keadaan wudu orang mungkin plak lawan jenis, Pak. Pan ngeplak lawan jenis, nyung lagi wudu batal. Akhirnya terjaga. Itu silahkan dipraktekkan. Kalau tidak memberatkan, ya, karena yang wajibnya wudhu itu ya kalau mau sholat. Al-Maidah ayat 6. Kemudian cita-citanya Rasul. Setelah turun Al-Maidah ayat 51, Allah SWT akan melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro sebagai aulia, sebagai wali-wali, sebagai teman setia. Dan Rasulullah SAW melarang orang-orang beriman itu menyerupai mereka. Kata Rasulullah kan, kalian selangkah demi selangkah akan mengikuti mereka. Kemudian para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasoro siapa lagi? Kata sahabat. Maka para sahabat kan bertanya, ya Rasul, orang-orang Yahudi itu kan biasa berpuasa tanggal 10 Muharram. Nah berarti kita meniru mereka. Maka Rasulullah bilang, insya Allah tahun depan kita akan berpuasa tanggal 10 dan tanggal 9. Tapi ternyata tidak kesampaian, Bapak Ibu. Karena Rasulullah SAW wafat 12 Rabiul Awal. Jadi belum sempat ketemu dengan tahun 12 Hijriah. Tapi karena ini cita-cita Rasul, kita ittiba, ya kita akan melaksanakan. Insya Allah kan. Sama dengan orang tua misalnya pernah ngomong, Mas, ke bapak anggertine umur anjok bulan Dzulhijjah,
Bapak pengen kurban. Terus kita tanya, pun wonten Pak, apa nih, main dane, kambing. Ya durung, wong duite durung anak. Nah, kita sebagai anak kan kerentek, insya Allah Pak, nanti tak belikan. Tapi ndak ngomong sekarang, bukan bloroknya orang ngenduk. Jadi lebih baik tidak menceritakan tapi jadi kenyataan daripada sudah cerita tapi tidak nyata. Nah, qadarullah misalnya Bapak kok tanggal 1 Dzulhijjah sudah diambil oleh Allah. Nah, kita juga dapat rezeki, ya kita belikan kambing. Karena Bapak pengen korban dan sudah menyampaikan. Kita potong atas nama Bapak karena apa? Melaksanakan cita-citanya. Tapi kalau orang tua tidak pernah minta, bahkan ditawarin tidak mau misalnya, Bapak orang pengen korban, Pak. Orang usah. Oh ya berarti orang usah. Ya, tapi kalau pengen, ya kita anak berupaya untuk mewujud. Makanya yang masih pada punya orang tua, kalau punya keinginan dan keinginan baik, dibantu diwujudkan. Apa maning kok pengen sekedar mas, ibu lagi pengen lengko, alah bismillah yuk mangkat. Aja nganti ibune pengen lengko ora dikabulna. Maem terus berlinangan air mata nih, kadang nangis bu. Yang pengen lengko kalah ngasih noko kena di melas teman. Lengko paling 5.000 ya Bapak Ibu. Kabulkan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Karena ridho Allah tergantung ridho kedua orang. Kemudian apalagi yang Allah janjikan rahmat. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah Bapak Ibu? Surah Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Kita telah beriman Bapak Ibu. Langkah kedua untuk mendapatkan rahmat dari Allah adalah walladzina hajaru hijrah. Zaman Rasul hijrahnya dari Makkah ke Yasrib, dari Makkah ke Habasah. Maka hijrahnya kita tinggalkan kemaksiatan, kembali kepada ketaatan, itu hijrah. Sebelum ngaji nih, sebelum ngaji bapak-bapak misalnya, jamaahnya angin-anginan. Ngerti angin-anginan? Kadang-kadang. Anger lagi komplit ya jamaah. Komplit apa nih Pak? Semangatnya. Cari wong munduknya lagi komplit kayak ibadah semangat. Lagi orang komplit Pak. Ya ambleng. Ngerti ambleng? Ambleng ke orang ngaton Pak. Kaning nyenengan lawas temen orang ketemu nyong ya ketemu orang yang masjid. Embu Pak, lagi angel ki, apa angen-angen nih? Oh, angen-angen kok angel ke primen? Iya, ya mulane ngaji. Jadi ngaji itu seperti orang dicas. Lagi sungkan, baru ngaji langsung semangat. Dulu ketika saya masih jadi murid, Bapak Ibu ya. Waktu SMA itu paling senang hari Sabtu. Bukan karena besoknya mau libur. Karena hari Sabtu saya ketemu Ustadz saya, guru PAI. Dulu kan hanya 2 jam. Ustadz Subaryono ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Dia udah wafat sih. Menerangkan PAI. Saya nyimak dari awal sampai akhir. Tuh pulang itu semangat, Pak. Kemudian kalau habis mendengarkan khutbah Jumat, saya juga menyimak dari awal sampai akhir. Semangat sekali. Jadi melalui hari-hari setelah diberikan dalil Quran, dalil hadis, diberikan motivasi semangat. Jadi kita ngaji juga dalam rangka itu menjaga keimanan agar tetap semangat. Karena Pak iman itu kan yazidu wa yang kusuk. Kayak balon.
Angger balon sering diisi angin, ya gede bae, Pak. Ditaleni, ditinggal lunga, suwe-suwe ya kecil. Jadi tujuan kita taklim itu diantaranya melaksanakan ketaatan kepada Allah untuk thalabul ilmi, juga jagani iman. Walaupun mungkin yang kita dengar, wis tau krungu, balik ngomong, materinya wis apal kabeh, wis khatam kayak. Tidak, itu dalam rangka mengingatkan kita semua. Jagani keimanan. Karena kalau tidak dijagani, ya kayak lilin terkena angin. Leyap, leyop, leyap, leyap. Angger anginnya banter. Sirep, Bapak Ibu. Jadi iman kalau tidak dijagani, keimanan kalau tidak dijagani, bisa padam. Kalau dijagani. Bapak Ibu bisa merasakan ketika keimanan lagi kuat, ibadah itu enteng. Ketika keimanan lagi kuat, Jumatan, jam 10 bisa masuk masjid. Tutu merebut memang cuma. Merebut malah orang balik-balik di masjid Pak. Wong memang menghambakan diri kepada Allah lewat nunggu di masjid. Ini bukan jam 10 datang. Ditanya merebut, cepet Pak. Iya, dia lagi semangat ya. Lagi leyap. Wis krungu adzan, bojone ngomong, "Pak, wis adzan, engko durung khutbah." "Pak, wis khutbah, engko durung komat." "Wis komat." "Lah, ayo telat mangkat ora mangkat bilang." Itu iman itu lagi nyungsep, Bapak. Lagi terjun bebas. Harus segera diobati. Hati itu kena penyakit sebagaimana jasad. Fi qulubihim maradun. Ya makanya harus hijrah. Setelah ngaji dengan sebelum ngaji itu ada perbedaan. Semangatnya harus berlipat-lipat. Insya Allah Bapak Ibu yang rajin ngaji itu bisa mempraktekkan itu. Di Tegal kalau mau ikut pengajian Pak, Senin sampai Senin itu ada. Adanya dengan mau ikut yang kapan? Ba'da maghrib sampai isya, apa ba'da subuh itu ada. Tinggal kulit tinggal masjid Parani, masih ada. Semangatnya kita jaga. Kemudian setelah wahajaru wajahadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Karena kita dalam keadaan aman, tidak ada peperangan, maka jihadnya dalam apa? Kesungguhan di dalam melaksanakan aturan Allah. Semangat. Dulu waktu madrasah kita diberikan semangat dengan kata-kata mutiara man jadda wajada. Bersungguh-sungguh. Apapun dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya maksimal Bapak Ibu. Lomba Melayu angger kenteng, ya anjog. Angger lomba Melayu, ana liren, ana leleng, ana jago. Kaning ana jago. Larine maraton sih. Sing 42 kilo kayak. Nah, nggak sungguh-sungguh, meskipun tidak kencang larinya, sing penting bebrek begitu ya. Bahasa Indonesia kan bebrek. Ya insya Allah sampai. Tapi anak sing leleng, anak sing metang di setelah masa anjo kebeli. Orang bekerja saja, kalau bersungguh-sungguh fokus cepat selesai. Tapi kalau disambi macam-macam, akhirnya orang jadi Pak. Ya, wis kayak ngesukan libur ya, pan gosok, pakaian numpuk pirang-pirang. Wis kali setrikaan ya. Deleng HP di situ, deleng HP. Suwe, delengnya orang jagung Pak, parung lele. Akhirnya ngeles parang tangi, ganing gosokan si wud. Ya iya sih mah gosok siapa. Jadi fokus itu jahat dulu di situ. Belajar juga begitu. Nyong pengen oleh ilmu Pak sing Allah, pengen pinter. Ya sungguh-sungguh. Wis kali buku, pan baca buku. Jagung be nganggone boyok Pak. Iya kan orang jagungnya nganggone boyok. Meje kayak gitu.
Suwe-suwe kan tambah doyong, ya itu bukan wajah. Jadi kalau bisa setelah beriman, berhijrah, kemudian jihad, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka akan kembali mendapatkan rahmat dari Allah. Dan Bapak Ibu harus ingat pernyataan Rasul, orang tidak akan masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah, Allah mengajukan 3 syarat tadi. Beriman, berhijrah, berjihad. Kalau tidak tiga-tiganya ya Anda akan dapat. Terakhir, 158. Walaim muttum, dan sungguh jika kalian meninggal, au kutiltum, atau kalian dibunuh di medan perang, la ilallahi tuhsyarun, kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Ini yang harus diingat di pedoman ini. Semua orang pada akhirnya akan dikembalikan kepada Allah SWT. Kita sudah diberikan kesempatan hidup yang sama, 24 jam per hari. Kalau usia pasti beda-beda. Tapi dalam satu hari kita diberikan kesempatan yang sama. Yang beriman, yang tidak beriman, ketika sudah saatnya dimatikan oleh Allah SWT, mereka akan dikembalikan kepada Allah. Dan ketika dikembalikan, Allah akan meminta pertanggungjawaban. Surah At-Takasur ayat terakhir. Apa bunyinya Bapak Ibu? Ayat terakhir. Mau diurutkan dulu enggak Bapak? Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Summa kemudian latus alunna, sungguh kalian akan ditanya. Allah akan bertanya. Tentang apa? Anin naim, tentang nikmat-nikmat yang dinikmati ketika masih hidup. Allah akan tanya, umurmu buat apa? Umur kan nikmat Bapak Ibu. Allah akan tanya, ilmumu buat apa? Yang berat kalau ditanya harta. Dari mana dan untuk apa? Halal apa tidak? Halal. Untuk apa? Di jalanmu ya Allah, ya selamat. Dari mana? Halal. Untuk apa? Melawanmu, ya tidak selamat. Ada yang dari cara yang haram, tapi di jalanmu, ya tidak diterima. Karena Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Makanya kalau urusan harta, hati-hati. Pastikan kehalalannya. Jangan sampai ditanya, ke duit pimen. Ya duit rupiah. Iya, maksudnya halal apa haram? Halal. Tegas. Jangan kaya neta, nah kayane aja. Anggar kayane aja. Subhat. Dadi malapetaka nanti. Uang sebesar zarroh saja ada pertanggungjawaban. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Apa bunyinya? Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu sebagai penutup agar kita hati-hati bahwa perbuatan-perbuatan kita tidak bebas dari tanggung jawab. Maka gunakanlah filosofi sujud. Sujud itu, Bapak Ibu, setelah meletakkan tangan, meletakkan kepala, baru berdoa. Artinya apa? Pikir dulu sebelum berucap dan pikir dulu sebelum berbuat. Jangan keliru. Jangan punya pikiran, alah urusan nanti. Jangan. Nantinya ada urusan apa tidak? Begitu. Nantinya bagaimana? Itu orang beriman. Semuanya dipikir karena ada sebab akibat yang nanti harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita bisa demikian, atas pertolongan Allah SWT dan bimbingan Allah, insya Allah kita akan selamat dunianya, selamat akhiratnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.